mencoba mempraktekkan cara pembuatan sabun pala yang merupakan salah satu tugas mata kuliah teknologi hasil hutan pada program Pasca Sarjana Universitas Papua, di mana sebelumnya saya telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak bersama dengan Ekonomi Hijau, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua dan Papua Barat. Mengapa saya memilih praktikum pembuatan sabun pala? Karena pala merupakan hasil hutan bukan kayu yang banyak terdapat di Kabupaten Fakfak dan bernilai ekonomis dan dapat menghasilkan produk-produk turunan lainnya dari pala. Mari kita memulai cara pembuatan sabun pala, di mana sebelumnya kita harus mengenal bahan dan alat pembuatan sabun pala. Bahan-bahannya yang pertama yaitu Aquades seberat 198 gram yang dapat direkomendasikan pada air mineral bermerek Cleo karena memiliki kemurnian 99,99%. Bahan yang kedua NaOH seberat 84 gram. Bahan yang ketiga minyak kelapa seberat 390 gram. Bahan yang keempat minyak sawit. Kita bisa menggunakan minyak goreng Bimoli seberat 120 gram. Bahan yang kelima lemak pala seberat 90 gram dapat kita peroleh di Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Bahan yang keenam ini adalah bahan tambahan yaitu serbuk pala. Ini beratnya secukupnya saja, tergantung keinginan kita pada saat pencampurannya. Bahan yang terakhir yaitu es batu yang dicampurkan air, di mana gunanya untuk menurunkan suhu pada saat pencampuran NaOH dengan Aquades. Itu bahan-bahannya. Selanjutnya kita beralih ke alat pembuatan sabun pala. Alat yang pertama yaitu baskom bersama dengan sendok pengaduk yang akan digunakan sebagai tempat mencampur bahan minyak kelapa, minyak sawit, dan lemak pala. Bahan yang kedua yaitu gelas ukur sebagai tempat untuk mencampur NaOH dan Aquades. Bahan yang ketiga yaitu tempat pencetak sabun. Bahan yang keempat alat pengukur suhu termometer gun, di mana fungsinya untuk mengukur suhu pada larutan NaOH yang dicampurkan Aquades, di mana suhu yang direkomendasikan yaitu di bawah 30 derajat. Itu tadi alat dan bahan yang sudah kita ketahui bersama. Selanjutnya mari tonton terus videonya untuk kita mempraktekannya. We're beautiful now, we're beautiful now. Aquades dengan NaOH. Ingat, sebelum kita membuat larutan NaOH-nya, kita harus menggunakan masker dan sarung tangan karena NaOH ini merupakan bahan kimia. Yang pertama yang harus kita tuangkan yaitu larutan atau Aquades. Kita rendam, lalu kita aduk sampai suhunya turun di bawah 30 derajat. Ini menimbulkan reaksi panas dan uap yang sangat menyengat. Oleh sebab itu kita harus menggunakan masker
dan sarung tangan. Kita bisa lihat ini sendoknya mulai melengkung karena panasnya. Hati-hati jika mencampur larutan NaOH. Jika sudah tercampur merata NaOH dengan Aquadesnya, kita bisa tinggalkan di dalam es batu sampai suhunya di bawah 30 derajat. Kita bisa menyiapkan bahan yang lainnya, yaitu baskom dan sendok pengaduknya. Bahan yang pertama yang kita masukkan yaitu minyak kelapa. Yang kedua, minyak sawit. Ya, tadi kita sudah mencampurkannya, minyak sawit dan minyak kelapa ke dalam baskom. Selanjutnya kita memasukkan lemak pala. Ya, kita aduk. Kita lihat suhunya sudah berapa. Kita menggunakan alat pengukur suhu termometer gun. Ya, masih tinggi, 38,5 derajat Celcius. Kita diamkan sampai suhunya turun di bawah 30 derajat. Sambil menunggu suhu turun, kita bisa mengaduk 3 bahan yang sudah kita campurkan. Kita aduk 3 bahan ini sampai tidak ada larutan minyak di bagian permukaannya. Ya, kita ukur suhunya sudah 29 derajat Celcius, sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan campurkan larutan NaOH ke dalam baskom pengaduk. Setelah itu kita aduk. Ya, kita sudah mencampurkannya, larutan NaOH ke dalam 3 bahan yang sudah kita campur, yaitu minyak kelapa, minyak sawit, dan lemak pala. Kita aduk sampai
kental, dan kita boleh tambahkan bubuk pala secukupnya. Ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin lebih terasa palanya atau lebih panas dan harum, kita bisa menambahkannya lebih banyak. Di sini saya mencoba menambahkan 1 sendok. Ya, bisa dilihat bahan tambahan yang masukkan ke dalam larutan, ke dalam campuran semua bahan. Sudah tercampur, kita siapkan tempat pencetaknya. Ingat, kita menaruh campuran ini dari satu sisi agar tidak menimbulkan gelembung-gelembung udara di dalam sabun. Tuangkan dari satu sisi saja sampai campuran ini merata ke setiap sisi cetakan sabun. Jika sudah, kita goyang-goyangkan sampai merata di setiap sisinya. Kita bisa pukul agar tidak ada rongga-rongga udara, sehingga sabun yang akan dihasilkan sabun yang padat dan tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Kita bisa meratakannya. Kalau sudah merasa padat, kita bisa meratakan bagian permukaannya.
Ya, sabun pala sudah jadi dan kita menunggunya selama 2 kali 24 jam baru kita bisa memotongnya, dan setelah dipotong kita menunggunya selama 30 hari atau 1 bulan untuk kita bisa memakainya. Mengapa menunggu 1 bulan? Karena larutan NaOH yang sudah tercampur, dia sudah merata di setiap bagiannya dan tidak berbahaya. Sabun pala sudah siap dan ini hasilnya. Ini sudah 30 hari dan kita bisa menggunakannya. Dan yang ini sabun pala yang tercampur dengan bahan campuran lainnya. Kita bisa mencampurnya dengan buah merah seperti yang saya lakukan tadi dengan bubuk pala. Baik, inilah hasil jadinya dari pembuatan sabun pala. Sekian dari saya, selamat mencoba dan berkreasi. Salam lestari, salam rimbawan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir.